Boleh nggak aku cerita sedikit tentang akidah dan akhlak Abu Bakar? Boleh. Siapa tadi yang bilang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Ah, Patan baik dalam bercerita. Kalau nggak boleh, kebiasaan ngomong nggak baik. Disuruh nggak mau. Sudah ya, siap. Siapa sih yang nggak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia, dikenal dengan keimanannya yang teguh, akhlak yang luhur, serta kepemimpinan yang bijaksana. Sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memegang tanggung jawab yang besar dalam menjaga umat Islam serta menegakkan akidah dan akhlak yang murni. Cerita ini akan menggali tentang akidah dan akhlak serta kolerasinya dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Dan tidak panjang-panjang nggak ceritanya. Di akhir cerita ada pertanyaan, terus ada hadiah, mau nggak? Tapi cuma satu pertanyaan yang dapat hadiah. Kita mulai di akidah di masa Abu Bakar. Ingat, akidah yang benar adalah dasar utama dalam kehidupan umat Islam. Sebagai sahabat pertama yang menerima wahyu dan menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar merupakan contoh teladan yang baik dalam memperkuat akidah. Di masa Abu Bakar, tantangan besar terjadi, yakni tantangan terhadap ujian, terutama saat terjadinya hijrah dan perang Ridho. Meskipun banyak orang yang meragukan ajaran Islam, Abu Bakar tetap teguh dalam keyakinan, terutama keyakinan dan mendukung Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa apa sih? Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa hanya agama Islam, agama yang diterima di sisi Allah sebagai agama yang benar. Perhatikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umat Islam harus menjaga akidah dan akhlak yang murni dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut yang berbunyi, Man qala la ilaha illallah mukhalisi fa innahu yadkhulul jannah. Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa akidah yang murni terhadap kalimat tauhid merupakan jalan menuju keselamatan. Kita lanjut ke akhlak di masa Abu Bakar. Akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan seseorang. Abu Bakar tidak hanya dikenal dengan keimanannya yang kokoh, tetapi juga akhlaknya yang sangat luhur. Ada salah satu kisah terkenal tentang akhlak Abu Bakar ketika ia membebaskan Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dulu adalah budak yang disiksa karena memeluk agama Islam dan mengangkatnya menjadi muadzin di Madinah. Abu Bakar juga sangat dermawan dan rela mengorbankan hartanya demi kepentingan dakwah Islam. Dan ketika terjadinya perang Tabuk, sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dijelaskan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilka la'alla khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, ayat tersebut menggambarkan bahwa amal mulia adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim
Nabi Muhammad adalah contoh utama dalam hal ini dan Abu Bakar adalah sosok teladan yang mengikuti teladannya dengan sempurna. Sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslima man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amana an-nasu min syarih. Yang artinya seorang muslim adalah yang dapat selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah yang dapat menjamin keselamatan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus senantiasa menjaga lisan dan tangan kita dan saling menghormati dan menyayangi sesama muslim. Kita lanjut ke toleransi dengan zaman sekarang di Indonesia. Akidah dan akhlak yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dapat memberikan inspirasi besar bagi kita umat Islam di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan zaman modern ini. Di Indonesia hidup dalam masyarakat plural yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Nah, di tengah-tengah perbedaan tersebut, akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan. Nah, pesan dari cerita ini, akidah dan akhlak yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga keimanan yang kuat dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Cerita inilah selesai. Kasih pertanyaan langsung, Kak. Kan tadi perhatikan. Langsung dikasih tahu namanya sampai dijawab. Isi-isi. Nggak diperhatikan. Siapa nama budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar? Bilal. Pendapa maju. Bilal bilang Murabah. Bilal bilang Murabah. Salah. Tidak ada yang tidak ada yang kalau salah tidak apa-apa. Ada yang tahu dah? Bilal bin apa? Bilal bin Rabah. Betul tidak jawabannya? Dikasih hadiah ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Nah, dan dapat rezeki 10.000 dari kakaknya. Sudah? Satu lagi. Oke, satu lagi. Cewek tidak dapat anak jawaban. Yang cewek baik. Jajan Dia banyak. cuma 2.000. Ada. Cuma 2.000. Siapa yang mau jawab lagi? Satu lagi. Ditanya. Siap-siap. Hadiah dari Rara. Hadiahnya dari Ibu Rara. Ayo. Mudah banget nih. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq siapa? Sini. Zaskia, sini. Yang lain. Kalau ibu suruh ceramah di sini. Pakai mic. Sahabat Nabi Muhammad. Lebih jelasnya sahabat Nabi Muhammad terus. Ibu Rara yang kasih hadiahnya. Ada lagi nggak penjelasannya Abu Bakar selain sahabat dari Nabi Muhammad? Oh, kecil lah. Oke, boleh sudah berani tampil, boleh Bu Rara.
Oke. Bilang apa? Nah, tepuk tangan. Udah belum nak? Masih ya? Zam, oh Zam, gak di kelas, gak senang, gak ditutup habis. Gimana nih pojok di rumah? Semuanya rapikan tempat duduknya. Lagi nggak? Ya, satu lagi, siap-siap soalnya. Apa penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari? Penjelasan dari hadis yang dibacakan tadi nak, hadis riwayat Al-Bukhari. Ada nggak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musliman saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amana nasu min syarrihi. Artinya, seorang muslim adalah yang dapat selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah yang dapat selamat. Seorang mukmin adalah yang dapat menjamin keselamatan saudaranya. Apa yang dapat diambil dari kandungan hadis itu? Apa? Menjelaskan apa? Biar apa? Apa hadisnya dari kesimpulannya? Isi pokoknya. Apa? Ayo. Baju putih itu siapa tuh? Yang baju putih? Fabian. Jangan dikepuk. Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.